Halo semuanya, renungan saya dari Kejadian 23, pasal yang menyedihkan bagi Abraham dan Ishak juga pastinya ya. Walaupun di pasal ini nggak ada nyebut tentang Ishak anaknya. Judulnya Sarah mati dan dikuburkan. Ayat 1, Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah ya. Sarah ini satu-satunya wanita di Kejadian yang umur kematiannya dicatat ya di umur 127 tahun ya. Dan kita bisa lihat perjalanan perjanjian Allah dengan Abraham ya, mengalami jeda dulu ya. Dan kita tahu di sini khusus tentang Sarah, karena Sarah ini bukan cuman kalau dalam perfilman di movie dia bukan karakter cuman ngisi-ngisi cameo atau apa, karakter yang penuh-penuhin yang nggak penting maksudnya ya. Tapi ini dia karakter yang penting ya. Sarah ibu dari banyak bangsa-bangsa ya. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abram datang meratapi dan menangisinya. Pastinya ya, sedih. Orang kesayangan harus meninggal ya. Setelah menantikan janji Tuhan bersama-sama sampai akhirnya digenapi, akhirnya pasangannya Abram mati, meninggal. Sesudah itu Abram bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu ya. Luar biasa ya, ternyata orang beriman sekalipun tidak imun itu artinya apa, dia sekalipun orang yang beriman ya, dia mengalami duka cita juga ya. Jadi bukan berarti kalau kita beriman ini semuanya akan mulus-mulus, enggak ya. Tapi kita tahu orang-orang perjanjian seperti Abraham, orang beriman ya, sekalipun ada duka cita dia enggak akan mundur, dia maju terus ya. Di sini kita lihat ya, Abraham langsung bangkit dan meninggalkan istrinya. Lalu berkata kepada Bani Het, aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu. Bani Het menjawab Abraham, dengarlah kepada kami tuanku. Tuanku ini seorang raja agung. Wow, Abraham disebut raja agung di tengah-tengah kami. Ya, kalau terjemahan bahasa Inggrisnya Prince of God. Ini luar biasa, bahkan orang yang bukan umat Tuhan, bukan orang dalam perjanjian, kalau firman Alkitab bilang orang kafir, yang mengakui bahwa Abraham itu adalah raja agung. Ya, Abraham sih nggak pernah bilang dirinya ini orang yang sangat-sangat penting, raja agung apalagi ya. Tapi orang yang melihat, dan ini pengakuannya bukan dari ini ya, tapi pengakuan dari orang lain ya. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu di dalam kuburan kami yang terpilih. Ya, jadi spotnya juga bukan spot asal-asalan ya. Ada istilah lokasi menentukan prestasi. Mungkin ini dia ya, dikasih lokasi yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburan bagimu untuk menguburkan istrinya yang mati itu. Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het. Ini luar biasa Abraham ini. Udah dibilang Tuan Raja Agung, dia masih mau sujud. Ini orangnya berarti kita tahu orang sangat rendah hati, dan dia memang jago bergaul sama siapa aja, disenangi. Tapi kita lihat Abraham sampai sujud. Penduduk negeri itu serta berkata kepada mereka, jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Zohar, supaya ia memberikan kepadaku gua Makpela miliknya itu, yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu. Pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani Het. Maka jawab Efron, orang Het itu, kepada Abraham dengan didengar oleh Bani Het,
oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Tidak, tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Jadi mau dikasih gratis lah istilahnya. Di depan mata orang-orang sebangsaku kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu. Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu. Sujud lagi dia. Ya, serta berkata kepada Efron dengan didengar oleh mereka. Sesungguhnya jika engkau suka dengarkanlah aku membayar harga ladang itu. Abraham gak mau gratis. Ingat gak dulu waktu dia menang lawan Raja Kedorlaomer dan sekutunya karena mau menyelamatkan Lot. Setelah Abraham menang dengan cuma 318 special fighter, ya, Raja Sodom keluar terus menawarin sama Abraham. Tapi Abraham gak mau, supaya jangan nanti masa depannya ngungkit-ngungkit kalau orang lain itu berjasa sama Abraham, ya. Dan sama di sini juga, ya. Sesungguhnya jika engkau suka dengarkanlah aku membayar harga ladang itu. Terimalah itu daripadaku supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati itu di sana. Jawab Efron kepada Abraham, Tuanku, dengarkanlah aku. Sebidang tanah dengan harga 400 shikal perak. Ya. Jadi dibilang harga 400 shikal perak. Saya Google untuk sekarang ini konversinya dengan 400 shikal perak itu berapa sih? Ya, ternyata itu kalau di Indonesia bisa gaji bertahun-tahun. Ya. Kalau di sini sekitar, kalau di dolarin sekitar 30.000 sampai 100.000 dolar atau 500 juta sampai 1,6 500 juta sampai 1,6 M, ya. Dan luar biasa. Ini yang sangat menariknya adalah tempat ini adalah tanah perjanjian yang Tuhan nanti tempatkan orang-orang Israel. Tapi di sini kita lihat menarik, ya. Abraham nggak tahu saya kenapa nggak mau dikasih gratis, malah dia beli, ya. Dia beli di tanah perjanjian Tuhan. Excuse me, sorry. Ya, kuburkan sajalah istrimu yang mati itu. Lalu Abraham menerima usul Efron, maka ditimbangnya lah perak untuk Efron sebanyak yang diminta dengan didengar oleh Bani Het itu, 400 sikel perak, seperti yang berlaku di antara para saudagar. Ya, Abraham memaksa untuk bayar, akhirnya disuruh bayar 400 sikal perak. Demikianlah ladang Efron dan letaknya di Makpela di sebelah timur Mamre, ladang dan gua yang di sana, serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu, sampai ke tepi-tepinya, diserahkan kepada Abraham menjadi tanah belian. Di depan mata Bani Het itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah, istrinya di dalam gua ladang Makpela itu, di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanan. Ya, akhirnya Abraham menguburkan istrinya di tanah perjanjian yang Tuhan kasih. Demikianlah dari pihak Bani Het, ladang dengan gua yang ada di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Ya, ini akhir dari pasal 22, ya. Pasal 23, sorry. Ya, kita lihat di sini kalau pasal 22, ya, bagaimana Abraham dicobai dengan mempersembahkan anaknya. Kali ini Abraham juga dicobai, diuji dengan kehilangan istrinya, ya. Luar biasa, ya. Kadang memang iman kita ini diuji di saat kita mengorbankan sesuatu, saat kita dalam keadaan sedih, sama seperti Abraham, ya. Dalam kondisi keuangan juga iman kita diuji, ya. Atau menantikan dengan waktu yang lama seperti yang Abraham dan Sarah alami. Tapi kita lihat semua Abraham lolos dari semua proses-proses yang Tuhan taruh Abraham untuk lewati.
dan dia ibaratnya lulus dengan terhormat, dengan sabar, dan ya luar biasa. Ya, ini bapak orang beriman. Ya. Oke, kiranya renungan ini bisa jadi berkat buat kita semua. Kejadian 23 tidak ada ngomongin tentang Ishak, nanti kejadian 24 Ishak akan kembali. Ya. Oke, Tuhan berkati, sampai ketemu di kejadian 24.